Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan tentang kisah seorang pemuda soleh yang hidup di tanah Arab, tepatnya di kota Kufah, Irak yang kita kenal pada saat ini. Baik, rahimahumullah. Al-kisah seorang pemuda yang bernama Thabit. Kalau Bapak Ibu lah tahu cerita itu, mudah-mudahan tinggal menambahnya Bapak Ibu. Seorang pemuda soleh yang bernama Thabit. Siapa Pak? Thabit bin Haris. Hampir, tapi yang itu deh. Yang bernama Thabit. Supaya mudah terkenal kalau di kampung kami akan ada Thabit, akan ada orang orang itu. Thabit yang hidup di Kufah. Jadi suatu ketika berjalanlah pemuda yang bernama Thabit di tepi Tangangia atau di tepi sungai. Ketika berjalan di tepi sungai, Bapak Ibu, pemuda yang bernama Thabit nampak adanya wapel anyut di bawah Tangangia. Ibu yang kita bayang ibu apa itu? Hah? Kamu turun kamu sudah nampak deh. Ini masuknya bang mana? Jadi pemuda yang bernama Thabit Bapak Ibu yang berjalan di tepi sungai di daerah Kufah, Irak pada zaman kini. Ketika berjalan itulah, ketika pulang dari pengajian sedang membaca kitabnya, tiba-tiba nampak lalu apel di bawah arus air. Kalau paru sedang lapar waktu itu, tanpa pikir panjang, langsung ambil apel tu, makan. Ada di kisah lain disebutkan delima. Di kisah lain disebutkan apel. Okey lah, ambil sudah cik apel. Jadi ketika sedang lama memakan apel alah habis separuh atas kanan. Sial kan punya apel tu. Bapak Ibu mohon maaf, apel di Arab itu ternyata agak apa beda dengan apel lawak siku. Kalau apel lawak siku rata-rata agak-agak ada masamnya. Kalau apel di Arab tu yang kami rasuan agak dominan manisnya daripada siku. Jadi agak ada cita rasa yang berbeda dari tanah Arab ke tanah awak, termasuk juga kurma. Akan jauh berbeda rasa kurma yang hidupnya memang awak makan yang kurma Arab dengan kurma yang impor dari Thailand misalnya atau dari Italia, beda tu. Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita Thabit ketika lah habis separuh dia nyapel akan ada sialah punya apel lupa. Karena sebuah hadis, barang siapa yang memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram, maka perutnya hanya berhak dibersihkan dengan api neraka, bisa membersihkannya kalau tak makan masuk dalam perut yang haram. Karena pemuda soleh ini kepikiran, sialan yang punya apel gitu. Maka pendek cerita, baru sahulah pemuda yang bernama Thabit mencari sialan punya apel karena apel jatuhnya di tepi air. Babawan gak dia jatuhnya di tepi air. Bapak Ibu rahimahumullah, sampai di siku saja bisa kita ambil faedah fikihnya. Secara fikih, sesuatu makanan yang letaknya tidak di areal nan punya oleh atau di daerah batang kayu itu atau di daerah tanah nan punya, maka secara hukum fikih dia sebenarnya tidak lagi punya orang yang menanam. Itu hukum fikihnya. Bapak Ibu di rumah, tetangga Ibu ada rambutan nih. Kamu sebenarnya rambutan kau ya? Dia ngajak subur rambutan kau, halapeh dah hanya menjulur ke tanah Ibu, ke halaman rumah Ibu. Secara hukum fikih boleh Ibu ambil menjulur itu. Secara fikih ya, boleh Ibu ambil. Tapi ini hanya berlaku untuk tanam tanaman atau tanaman untuk tanam tanaman.
itu hujan sampai kadang awak banyak ayam tetangga awak kau. Tapi kalau rumah kau tak banyak keluar deh. Lalu lah yang pulang kan. Kalau ayam lapis itu kue awak makan ayam berbulan-bulan sampai habis ayamnya. Pokoknya barang saya lapis ke daerah kami menjadi hak kami ini bu. Habis ada orang-orang awak. Apa lagi ke orang rumah orang. Tak bisa dibawa ke sini. Hanya khusus untuk tanaman. Aku karena pemuda soleh kok, walaupun secara fikih halal, tapi karena ini merasa agak ada subhannya. Karena pasti ada orang menanam apel kok. Itu mana lah orang soleh itu. Jangan kadang haram, nan subhannya takut ya. Dalam hadis arba'in ini nyatakan, ittaqas subhat, jauhan daripada subhat apa? Apa makna subhat? Ma bainal haram wal halal. Antara halal dan halal masih remang-remang, itu subhat. Takut ibu muda tadi mencari kasihan punya apel. Sibuk dan menyusuri balik kaulu yang kaulu sian punya. Akhirnya bertemu lah dengan saya bidang kebun apel masuk dan juga dalam menemui dengan senang hati. Insyaallah mudah-mudahan halal lampu makan tadi kau. Mbak sampai begitu apa ibu? Setelahnya makan apel kok karena orang soleh dalam rakyat ini cerita agak pelupunya. Setelahnya makan. Biasanya soleh murah manfaat. Agak ada yang lupa. Lupa sampai sejauh itu muhasabah dirinya. Akhirnya mencari orang saya yang punya untuk tujuan apa? Mengikhlaskan, menghalalkan apa yang sudah dia makan. Itu saja tujuannya. Aku berjalan mencari sampailah cita-cita ke kebun apel masuk dalam. Assalamualaikum ya Abdullah. Saya yang punya apel itu berarti Abdullah. Kalau Abdullah itu kalau sawat hamba Allah kan dia nomor kenalan jadi Abdullah dulu. Assalamualaikum ya Abdullah. Assalamualaikum ya hamba Allah. Dan orang pasti hamba Allah. Waalaikumsalam. Baca orang penjago kebun apel ini. Siapakah yang punya apel ini? Karena ketika di tepi jalan tadi di bawah airnya, aku makan kecilnya. Aku ingin menghalalkan apel tu. Aku ingin minta ikhlas dan ridhonya. Ketika ditanya ke tukang kebun apel, bukan ambo yang punya kecil orang. Ambo hanya menjaga apelnya aku saja. Kecil orang yang tinggal di kebun apel. Terjadi siang yang punya lain. Kamu buka minta, kamu tulis, kamu cari. Sehingga diarahkan lah. Orang itu tinggal jauh dari situ. Butuh perjalanan yang lama, sehari semalam. Biarlah lima tampaknya tolong tunjuk anakmu, kata pemuda ini. Apa ibu? Saya nama pemuda apa? Sabit. Mana yang Sabit? Sabit. Sehingga dengan niat yang tak pernah kendor menghalalkan apel yang setengahnya makan, hanya carilah tuan tanah yang punya kebun apel. Akhirnya jauh berjalan, bertamulah dengan yang punya kebun apel. Nanti kau nyuturi ternyata memang orang kaya lah yang punya kebun apel. Tuan tanah. Jadi kau sampai ke tuan tanah pakai cek Sabit ini, sudah soleh ini. Wahai hamba Allah, assalamualaikum ya Allah. Wahai hamba Allah, benarkah kau yang punya kebun di daerah ini? Kebun apel? Ya, hanya yang punya. Hanya cari tuan kronologisnya. Mbak ada makan yang apel ku tadi. Mbak jawaban orang yang punya apel tu apa yuk? Saya lah bisa menebak sampai situ. Hah? Mbak? Apel tu memang caranya ni. Jadi ketikanya minta ridho, minta ikhlas, karena tak makan dia mau apel bapakku, mohon ikhlaskan, mohon ridhoi supaya halal apel yang mau makan kau. Bagi cik orang tuan tanah, bah pikir tuan tanahku banyak-banyak. Bahaya pemuda aku. Hanya karena minta keikhlasan apel, kamu hanya jauh-jauh bahari pemalam menurut ke rumahmu. Jarang mencari orang untuk itu tuh. Kadang-kadang sarang di lingkungan rumah awak dia hilang jo. Ya bang ya, di lingkungan rumah awak bang hilang aja baru barang kok. Aku lah jauh di bawah iya seperti itu nak pemuda kok. Berarti pemuda ini soleh luar biasa, menjaga apa yang dia makan. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, kulu fil ardi halalan thayyibah. Makanlah di bumi kau apa saja, tapi dengan syarat halal lagi baik. Itu perintahnya. Namun ada batasannya. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan mana. Ini musim durian kau. Nabi durian cik minta tu 3 lagi. Lebihan, mana kau jadi angin sampai ke balik. Panik badan.
tidak mendatangkan manfaat sudah. Makanya kamu sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Perkara yang lancar itu adalah sedang-sedang saja, sederhana. Jadi Ibu rahimakumullah, ketika komunikasi dialog antara pemuda yang bernama Sabit dengan tuan tanah yang punya kurma ini, sehingga panjang pikiran tuan rumah, salutnya yang punya tanah dengan pemuda kau menghalalkan sebuah apel, padahal apel kolah jatuh nak dalam tanah ini mulai sabananya nak bahannya makan, anak ini pasti anak soleh. Itu intinya, ingin halal setiap apa yang dimakan. Maka jawaban dari yang punya tanah waktu itu, bisa mau ikhlaskan, mau relakan, mau halalkan apel ini untuk mewahai pemuda dengan satu syarat. Bagi si pemuda tadi, biarlah Pak, apa je syarat yang penuh, yang tidak ikhlas apa memakai apel ke kamu, tanpa pikir panjang. Bagi cik yang punya tanah, yang punya apel, apa syarat ciknya? Engkau harus menikahi anak. Lah tamakan apel lain, permintaan menikah anak itu. Yang pada awal ibu bawa bujang mungkin asuh juga untuk ikut situ. Itu waktu bawa bujang kau nah kini dia dah bayang itu lagi. Jadi Pak Ibu tak pikir panjang, dia pokoknya bakai kelas apel yang dia makan kok biarlah. Dia sanggupi untuk menikahi anak si tukang, untuk menikahi anak tuan tanah juragan apel. Cuman anak ambuku berbeda jo anak lain kecilnya. Sebelum aku nikahi, pada lu aku tahu anak ambuku berbeda jo anak lain, anak gadis ambuku. Nan padamu anak ambuku ada 3 dek kondisinya. Ambek kondisi, ambek ya, ambek kondisi. Nan padamu anak ambuku a'ma, butuh, tak bisa mencari anak. Nan kedua anakmu bisu. Nan ketiga anakmu tak bisa mendengar. Dan sampai anakmu lumpuh, tak bisa berjalan. Jadi malam itu datanglah pemuda yang bernama Sabit ke rumah Pak untuk akan melaksanakan pernikahan dengan anak gadis bapak si pemilik apel yang kondisi serba kekurangan. Allah terbayang-bayang. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, demi halal apel yang sudah saya makan. Salah saya akad anak ini minta uang tadi apa tadi masuklah ke dalam kamar ni. Lah tahu Dia tak pernah itu ya. Ini ada berbeza aja dia kita Ustaz. Kalau di Arab tu nikah kan nampak dia kadang anak-anak padusi kalau ada di samping laki-laki dah. Langsung walinya. Jadi urusan awak laki-laki kau nikah dua wali saja nya. Antah mah tak nak gadis tu kan nampak lain. Itulah kondisinya. Langsung selesai ijab kabul, baru disuruhnya masuk ke dalam kamar pengantin. Bismillah, dengan yakinnya apapun kondisinya, yang penting yang saya makan tadi sudah halal apel tu. Masuklah ke kamar. Sebelum masuk ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tiba dalam. Lepas masuk tetap Assalamualaikum dulu. Pak Ibu rahimakumullah, hikmah fikih lagi kalau di sini, walaupun misalnya ibu pergi ke kamar kosong, tetap ucapkan salam. Apalagi kamar kosongnya lah lamu, karena di situ bersarang jin, setan. Apalagi kalau rumahnya lah lamu, Allah baca yang lawah lah. Tetap ucapkan salam. Di antara khasiatnya ucapkan salam itu untuk mengusir jin pula, setan. Ketika masuk ke dalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ibu ada jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan suara lembut penuh harapan. Tak kaji pemuda Sabit tadi tak salah kamar pokoknya. Berarti tandanya nak bisu terus bisa menjawab. Langsung lo tagak si pengantin tu Berarti nak lumpuh dah. Menyambut ya. Masuklah ke dalam. Berarti tak lo butuh dah nampak dia nyok. Langsung duduk dalam. Sehingga lama namanya dong, apa muka suik tuan yang punya apel kok sampai bantu itu. Sehingga pas istirahat di dalam, tanyalah kan istri barunya, istrinya. Kan baru jadi istrinya itu. Istri barunya. Tapi tak ada istri lamanya dong memang itunya. Mbak kecil wanita solehah ini, apa kecil orang tuamu kepada engkau wahai pemuda?
Sabrina dengan penuh keheranan. Tentu heran yang tidak sesuai spesifikasi dengan yang dipesan ya, dengan akad barang untuk itu setelah nampak apa beda barangnya, beda spek Pak. Kalau di awak zaman kini mungkin ketika bayangan awak serba kekurangan, pas batamu ke dalam luar biasa, nak perlu pikir-pikir lagi dong. Yang jadi masalah kau kan nawak pesan grade 10, tiba grade 8, aku nggak mau atuh. Kalau kau tidak perlu kaku lagi dong. Kalau kau nak akadnya sebenarnya grade 7, tiba grade 10 tiba-tiba barang. Nanti Pak sampai begitu tetap penasarannya. Kenapa? Kalau kalbu nakiyun, kan hatinya beras ya, niatnya lillah. Karena Allah itu niatnya. Sehingga di dalam terjadilah percakapan. Maka kecek sahabat ini, pemuda soleh ini, kecek ayah engkau yang akan menjadi istri aku tuh seorang yang buta. Mana buta berapa tuh? Sehingga dijawablah dari perempuan soleh ini, memang benar. Ambo buta, tapi buta tak pernah melihat yang diharamkan Allah. Buta dari itu ternyata, bukan buta nak mencari, tapi buta tak pernah mencari yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kata mertua saya, Adinda seorang yang tuli. Apa ada tuh? Sampailah, memang ambo tuli. Maksudnya adalah tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itu maksudnya. Allah akan jawab dua sifat. Kemudian sifat selanjutnya bisu. Memang ambo bisu karena tidak pernah mengucapkan, membicarakan hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi engkau lumpuh baginya pintu ambo. Maknanya apa? Tidak pernah saya melangkahkan kaki saya ini untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok aduh dalam bentuk itu zaman kini ayo. Kok baca dulu lah bayang. Suruh banyak apel ya. Ibu rahimahumullah, sampai begitulah ternyata orang-orang soleh itu menjaga dirinya. Karena mata nikmat Allah, akan Allah tanya. Dari umumnya banyak, dari Al-Quran juga semua ini. Kulu ulaika kan anhu mas'ulah, akan Allah tanya usah doang. Summum bukmu. Ayat akhir dari At-Takasur apa? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya sadu besok sadu nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Amat tua pun buat jadi selama dunia, tanggung jawabkan. Telinga apa yang kita dengar selama di dunia, tanggung jawabkan di akhirat kelak. Mulut apa yang kita ucapkan selama di dunia, mulut itu yang paling Bapak Ibu. Dengan mulut itu murah lu dapat pahala, dengan mulut itu murah lu dapat dosa. Lidah tidak bertulang ya. Maka di antara kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang di antara orang mukmin yang bagus itu adalah man salima muslim min lisanihi. Selamat orang lain dari ucapan, dari kecek-kecek, itu di antara muslim yang ideal itu seperti itu harusnya. Bapak Ibu rahimahumullah, tujuan kita pagi itu adalah untuk muhasabah sama-sama. Mudah-mudahan nikmat pendengaran yang Allah berikan, nikmat penglihatan yang Allah berikan, nikmat bisa mengecek yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat bisa melangkah yang Allah izinkan bersemayam pada jasad awak. Mudah-mudahan berusaha tahu ya Wak, mengarahkan kepada hal-hal yang diinginkan, yang diridhoi, yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.